Kades ancam turun ke jalan jika Prabowo paksakan koperasi Desa Merah Putih. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Purworejo menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Mereka menilai kebijakan ini bersifat pemaksaan dan berpotensi mengganggu program desa lainnya. Salah satu kepala desa di Purworejo, Dwinanto, mengungkapkan bahwa saat ini para kepala desa sedang melobi agar kebijakan ini dibatalkan. Halo teman-teman, salam sehat dan jumpa kembali di channel Dimensi Analisa. Ini kita lagi membicarakan mengenai kepala desa. Saat ini kepala desa lagi ramai-ramainya demonstran atau berunjuk rasa karena mereka sudah mendapat kabar pemerintah akan mengucurkan dana 5 miliar sampai 7 miliar ke setiap desa yang mereka pimpin. Setelah mereka mendengar itu, mungkin mereka punya kalkulasi, tak tahu gimana kalkulasi mereka. Kenapa mereka sampai melakukan demo? Setiap kepala desa tidak menyetujui katanya bahwa rencana program Prabowo itu akan dilakukan di setiap desa. Apakah mereka dan bagaimana dan seperti apa pemikiran mereka, kenapa mereka keberatan dan melakukan demonstrasi itu kepada pemerintah. Saya juga kurang tahu di dasar apa mereka keberatan bahwa program yang akan dilakukan mengucurkan dana 7 miliar ke setiap desa yang akan mendirikan satu badan koperasi di sana, yaitu untuk mendanai daripada masyarakat-masyarakat yang ingin membutuhkan uang daripada mereka meminjam ke bank akan susah, akan dimintain daripada boroh jaminan untuk peminjaman. Maka Presiden Prabowo memberikan kelonggaran kepada masyarakat di desa untuk membentuk suatu badan, yaitu badan koperasi, yang mana nanti bisa perorangan ataupun setiap orang yang ada di desa yang butuh uang. Artinya butuh uang untuk sesuatu dalam pekerjaan kebun ataupun sawah mereka akan dikucurkan oleh koperasi tersebut tanpa ada anggunan. Akan tetapi ini sebenarnya sangat membantu kalau dalam hal bahasa koperasi ingin menolong para petani di desa. Tapi mungkin program ini bisa aja ada kaitannya nanti ke 2029. Kawan-kawan ngerti kan maksudnya program 2029? Mungkin saja itu supaya artinya rakyat-rakyat yang ada di pedesaan itu bisa lagi mempercayai pemerintah untuk kembali lagi dipilih untuk presiden 2029. Bisa saja itu tujuannya, tapi ya kita positive thinking juga sih, positive thinking juga. Dan walaupun begitu tujuannya, ya sebenarnya nggak ada juga sih apanya salahnya. Kenapa daripada kepala-kepala desa keberatan gitu? Kenapa mereka tidak setuju dengan hal ini? Ada apa sebenarnya? Kenapa? Kalau menurut saya berpikir, kenapa mereka keberatan? Karena pemerintah mengatakan memang jelas di situ bahwa dana ini juga termasuk dikucurkan dana anggaran desa selama ini sudah termasuk di dalamnya. Yang selama ini kan 1 miliar lebih gitu yang dikucurkan oleh pemerintah dari mulai pemerintahan Jokowi. Itu sudah termasuk di dalamnya yang 5 miliar tadi, yang sampai 5 miliar sampai 7 miliar, 5 sampai 7 miliar itu tergantung desanya ya. Misalnya desanya itu luas atau gimana gitu. Dia nggak rata-rata gitu, tergantung dia punya penduduknya berapa banyak gitu loh. Antara 5 sampai 7 gitu maksudnya. Tapi itu maksudnya itu sudah termasuk dana yang kemarin, yang dana misalnya kan ada yang terima 1,5 miliar, dari 1 miliar sampai 1,8 miliar kemarin itu kan. Kalau daerah desanya yang luas 1,8, desanya kecil mungkin antara 800 atau 1 M gitu. Itu dia punya kalkulasi budget yang dikasih pemerintah kemarin.
mungkin mereka berpikir seperti ini, kalau memang itu nanti didirikan koperasi itu, mereka tidak bisa tilep lagi uangnya. Mereka tidak bisa ambil lagi uangnya karena bagaimanapun mungkin sistem keuangannya nanti di sana sudah misalnya elektronik ya. Jadi nggak bisa lagi manual-manual seperti itu. Jadi kayaknya mereka tidak bisa lagi berkuasa, tidak bisa lagi misalnya mengambil 1 sen pun karena ya yang bekerja itu kan sudah sistem gitu loh. Jadi kira-kira itulah menurut saya, makanya mereka itu keberatan. Tapi kalau langsung dikasih uang cash begitu ya kan, ditransfer dari pusat gitu ke rekening daripada kepala desa atau sekdes gitu, kemungkinan mereka masih laporan gitu, buat laporan ini, buat laporan ini, buat laporan ini, buat laporan, karena itu uang itu kan cash gitu. Jadi artinya dia bilang melakukan pekerjaan, melakukan proyek ini sekitar 1,5 M atau 1 M gitu, yang dilakukan misalnya ya paling-paling 65% dari situ ataupun 60% dari situ masih bisa buat seperti itu. Tapi kalau memang nanti ini koperasi ini sudah pakai sistem dia, jadi udah sama dengan prosesnya kayak bank gitu ya. Kalaupun misalnya main tilep ya artinya sudah main tilep bisa cepat ketahuan gitu loh, paling setahun aja dia bisa nyaman gitu loh. Setelah nanti sistemnya diaudit ya pasti ketahuan, karena sistem audit itu kan artinya elektronik yang mengaudit, bukan manusia yang mengaudit gitu loh. Misalnya data-data yang dari kampung dibawa ke Jakarta atau dibawa ke provinsi gitu ya, sistem juga yang mengaudit gitu loh. Jadi kalau selama ini kan manual, bikin laporan manual, yang baru manual lagi yang ngecek di sana gitu loh, dibuka berkas-berkas semua. Jadi kan buka berkas itu kan pusing orang itu, ya udahlah, sudahlah, yang nggak selesai semua, kira-kira begitu. Jadi menurut saya, kenapa orang itu demo? Sebenarnya sih bagus juga sih, dibuat untuk artinya bantuan dana namanya, ini kan bantuan dana ini ya dipergunakan untuk masyarakat desa gitu loh. Memang untuk memperingan daripada beban daripada masyarakat yang ada di desa gitu. Kalau mereka kan umumnya kan kalau dia misalnya mau minjam misalnya kan paling-paling dia kan ke rentenir, itulah yang bisa cepat gitu. Tapi kan bunganya kan agak besar. Tapi kan kalau dia pergi ke bank, dia kan bank kan tak gampang mengucurkan dana seperti itu. Walaupun 5 juta atau 7 juta atau 10 juta pun mesti ada misalnya boroh gitu loh. Harus ada jaminan gitu yang ada ditinggalkan mereka di bank itu. Jadi nggak semudah itu mereka. Sementara mereka butuh uang untuk misalnya untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan kebun ini ataupun sawah ini ya gitu. Jadi memang bagus sih. Cuma itulah pemikiran saya. Kenapa mereka memang betul-betul tidak tertarik dengan program ini setiap kepala desa di sana? Karena apa? Karena sistem sudah akan bekerja nanti di sana. Mereka sudah berpikir seperti itu. Tidak akan lagi seperti yang lalu-lalu. Tidak akan lagi seperti yang katakanlah masih sistem manual ini yang dipakai orang itu. Masih sistem misalnya kasih laporan ya, laporan gitulah. Kasih buat laporan gitu. Kalau nanti kan penggunaan uang yang dari dana koperasi itu kan sudah sistem yang bekerja, dan betul-betul mereka harus ada fakta-fakta detail yang ada di sistem itu gitu. Jadi memang tetap juga sih masih bisa juga dikorupsi, cuma nggak sebebas kayak macam manual sekarang. Misalnya pada saat sekarang ini belum ada sistem itu, mereka masih bisa misalnya gampang aja menilai misalnya dari dana 1 miliar misalnya bisa ditilep 200 juta atau 300 juta gitu, bisa ditilep itu. Tapi kalau sistemnya dari 1 miliar, nah paling-paling nanti bisa ditilep dia 30 juta, 20 juta. Paling itu masih bisa sih ditilep ya. Kalau memang dia betul-betul tilep habis-habisan gitu, artinya dia mau tilep 30% daripada anggaran yang dikucurkan ya, dia masih tetap terlacak gitu loh, terpantau. Jadi makanya mereka itu memang agak keberatan. Saya yakin itu mungkin kepala desa ini pun ya tidak begitu menginginkan bahwa masyarakat desa itu ada kemakmuran di dalam desanya. Maksudnya kalau masyarakatnya makmur semua kan berarti sudah perekonomiannya sudah mapan begitu. Dan pembangunan di daerah itu pun kemungkinan mereka tidak menginginkan seperti
layaknya seperti yang ada di kota begitu. Maksudnya infrastruktur itu ya berjalan dan pembangunannya berjalan begitu saja, jangan terlalu cepat gitu, jangan terlalu cepat merasakan desa itu bahwa infrastrukturnya itu sudah memadai gitu. Kalau sudah memadai infrastrukturnya ataupun sudah lengkap semua dengan fasilitas-fasilitas yang ada seperti tali air ataupun dam ataupun bendungan-bendungan untuk persawahan gitu, kalau sudah ada itu kan terpaksa kan dana dari luar, dana dari pusat kan tidak akan dikucurkan lagi. Walaupun dikucurkan pasti hanya cuman perawatan aja, perawatan kan tidak banyak anggarannya. Jadi kepala desa ini pun kemungkinan tidak mau begitu saja pembangunan itu langsung secepat-cepatnya dilakukan supaya masyarakatnya merasakan kemakmuran itu, masyarakat bisa merasakan pembangunan itu secara cepat begitu. Karena kalau sudah merasakan, masyarakat sudah melihat dan ternyata di desa itu sudah makmur dan sudah infrastrukturnya sudah oke, artinya sudah tidak ada lagi kendala-kendala bagian jalan raya, di bagian daripada infrastruktur di persawahan, di bagian listrik, di bagian air, ya kan? Jadi semuanya di bagian komunikasi, pokoknya sudah tidak kalah lagi dengan yang ada di kota gitu loh. Mereka juga tidak akan menginginkan itu, karena kalau sudah di desa itu makmur semua, pasti dana dari pusat juga sudah dikucurkan kecil gitu. Tinggal perawatan, berarti dana perawatan itu kan tidak banyak. Jadi kalau tidak banyak lagi, mereka tidak bisa lagi artinya bermain dengan dana-dana itu lagi. Jadi mereka memang ya yang penting dana itu tetap ada setiap tahun gitu. Contohnya yang kayak tahun-tahun yang lalu lah, zaman-zaman Jokowi kan 1 miliar, 1,8, 1,5 tergantung desanya gitu dikucurkan, ya begitu-begitu aja tiap tahun datang. Ya berjalan pembangunan itu ya berjalan begitu saja. Artinya jangan sampai ya, artinya pembangunan di desa itu sudah memang betul-betul membuat masyarakat desa itu menikmati dan merasakan kemakmuran ataupun kesejahteraan di desa itu, karena semuanya sudah serba lengkap gitu dari infrastrukturnya. Kalau sudah lengkap kan berarti tak perlu lagi ada pembangunan. Kalau tidak perlu ada lagi pembangunan, hanya perawatan saja yang ada, berarti dana dari pusat itu kan kecil kan, kira-kira begitu kemauan mereka. Misalnya ada pekerjaan jalan yang bisa diselesaikan dalam satu ini, misalnya 10 kilo, ya udah kita buat aja 5-6 kilo gitu. Kira-kira begitu, paling-paling seperti itu dia punya rencana-rencana mereka itu. Jadi kalau menurut saya itulah kenapa mereka itu menolak atau tidak memberikan persetujuan dengan program Prabowo. Tapi dalam hal ini juga ya, kalau memang mereka istilahnya menolak, berarti Prabowo itu pun mereka tidak menganggap sebagai kepala negara begitu ya. Masa kepala negara, program kepala negara ditolak begitu, berarti si Prabowo ini sudah dianggap dia receh-receh juga. Ini Prabowo ini gimana nih menurut teman-teman ini, kok kepala desa gitu, seorang pimpinan negara ditolak programnya gitu. Saya juga kurang setuju juga sih seperti ini. Tapi ya udahlah, memang ini yang terjadi. Kita lihat aja nanti guys perkembangannya gimana. Menurut kalian guys gimana? Apakah memang wajar bahwa kepala desa itu menolak rencana Prabowo ini? Coba komen ya teman-teman ya.